pernah jatuh berarti usaha sekarang ya? Pasti pernah gagal dong? Yang gagal sebenarnya ya ada Pak. Apa aja tuh waktu itu tadi gimana? Kalau gagal kan kebanyakan begini, kalau tenaga kerja ke luar negeri itu kan kita kan dapat pinjaman kan dari bank. Tapi kalau misalnya sampai kita kerja dengan sampai dia selesai potongan, ya kita kan rugi dari kerjanya. Jadi kadang kan TKW ada yang kabur, ya kan Kaburnya di Taiwan kabur, nah kan itu sudah harus dia perusahaan. Kadang yang ulangi atau bagaimana gitu kan, jadi itu juga termasuk resiko dong. Karena kan tenaga kerja kan ke Taiwan itu kan dia kan modalnya kan utang dulu. Jadi kalau dia nggak selesai sampai dapat pembayaran ya kita yang rugi karena kita yang sudah kuliahin sudah apa semua. Ya tapi dengan begitu ya untuk kedepannya kita untuk lebih berhati-hati, pelatihan juga untuk tenaga kerja supaya tenaga sama juga sampai dipulangkan. Pernah punya cerita menarik ya tentang orang-orang Indonesia ini kan baru pertama kali ke Taiwan? Iya. Punya cerita menarik bisa dibagikan? Kalau tenaga kerja ya pasti kan kalau orang-orang dari desa itu dia punya pemikiran kadang-kadang kerjanya udah lamban, yang disuruhnya kita ke kanan dia malah ke kiri, ya kan? Terus dia punya pemikirannya juga kan agak terlalu pedesaan. Kalau itu pasti banyak cerita-cerita yang aneh-aneh juga dengan kalau tenaga kerja itu karena disuruhnya ambil air hangat ya ambilnya air panas, akhirnya yang dirawat alat minum ya kan yang dirawat kan orang tua kita umur 80-an sampai 100 umurnya gitu tua, kalau nggak yang penyakit atau apa Dibantu ya? Dibantu mempercepat bertemu dengan yang maha kuasa. Bukan senjata hangat, kasihnya panas ya? Itu banget ya, karena ya memang tenaga kerja juga kalau kadang ada masalah apa terlalu dipikirnya terlalu dalam kan, misalnya dia di Indo sudah suaminya ditinggal atau apa di Taiwannya mereka sudah setengah mati, kalau dia sampai di Indo uangnya habis ya kan sama suaminya yang nggak benar. Nah itu jadi tahu di Taiwannya bagaimana dia kerjanya juga nggak beres. Ada nggak kalau misalkan ini datanya orang Indonesia nih pergi ke Taiwan dan akhirnya sih jodohnya di sana dan menikah di sana ada Juga ada yang banyak sukses, ada sampai suaminya itu dibangunin dia toko Indo atau apa sampai dia bantu suaminya itu. Ada juga tergantung asli dan dia harus benar-benar rajin sabar gitu baru bisa, harusnya majikan sayang. Kalau kerjanya mau ganda, apalagi kan kalau boleh bilang katanya orang itu kalau kerja itu kan maunya ditunjuk sama kerjain ya. Itu tuh mengajari mereka melatih mereka. Susah tuh melatih mereka itu karena mereka kan dari desa ya. Jadi cara berpikir mereka itu punya begini ya begini gitu kan. Sedangkan kita di luar negeri kan orang Taiwan juga punya pemikiran yang berbeda. Kamu ya kerja ya sesuai dengan makan apa kerja segala lebih tekun lebih giat gitu. Jangan mau saya mau begini ya itu sudah bisa. Oke, ini kan kita mahasiswa nih dan saat ini kita juga lagi menuntut ilmu dan kita mulai peluang nih. Menurut Cici nih ya, saat di Taiwan itu peluangnya lagi apa sih buat kita mungkin nanti teman-teman di sini mau buka usaha mungkin nanti di Taiwan karena sini juga ada manajemen ya. Kira-kira peluang apa sih yang paling dapat di Taiwan saja? Kalau peluang nanti ya selama ini ya paling baik dari hubungan Indonesia dengan Taiwan itu ya tenaga kerja terus kemudian kan Taiwan itu kan sebenarnya lebih banyak itu belajar teknologi informatika ya teknik apa komputer atau industri itu kan Taiwan kan lebih maju ya gitu ya. Jadi kebanyakan ya kalau untuk mencari pekerjaan yang formal itu sih kebanyakan yang harus dari teknik apa informatika Jadi ke Taiwan gitu ya? Kerjanya lebih formal. Kalau informal ya kerja ini tenaga kerja wanita, kalau nggak yang di pabrik itu yang lebih kasar gitu kan. Tapi peluangnya lebih besar di Taiwan karena Taiwan lebih membuka bisnis hubungan ini ke Indonesia sih sekali ya terbuka untuk situ.
peluang-peluangnya itu ya. Ini kalau buat anak manajemen mau buka usaha mungkin sana. Buka usaha. Jualan ketoprak mungkin nggak jual dong makanan spesial Indonesia. Sebenarnya ada yang bukan kayak gitu, tapi kebanyakan orang-orang yang sudah tidak lama di Taiwan ya, sudah ada kartu atau apa gitu. Kalau pengusaha, kebanyakan pengusaha yang itu yang buka toko dulu, jual barang dulu. Oke, kita akan lanjut lagi, akan lebih seru lagi. Tapi sebelumnya ada yang mau lewat. Ini dia. Lahirnya pada tanggal 10 Februari 1967, Education Background, Universitas Pelita Harapan, Magister Manajemen Major in Marketing, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, ya, Degree in Accounting, Siap, Diploma in Accounting, BPK Penanggung Ekonomi High School, Major in Accounting, Professional Experience, Acting Director PT Hitungan Sendiri, VP Development, Prime Plaza Hotel dan Resort, Director Prime Perindo Travel Agent, Director Global Total Unit, Hanoi, Vietnam, Commissioner GNG Management, Hotel Incentive, Premiership Position, Commissioner PT Bayu Beli Lestari, Commissioner PT Hotel Plaza Puriman, Sales and Marketing Manager of Atentasnya Jakarta Indonesia, General Manager, Radisson Plaza Suite Hotel Surabaya Indonesia, Managing Counselor, Radisson Plaza Suite Hotel Surabaya Indonesia, Project Akuntan, Plaza Puriman Hotel Surabaya Indonesia, Accounting Expert 100% Jakarta Indonesia. Mari kita tunggu dengan melihat kreatif kita, Mr. Edison Jaya. Teman-teman, setiap acara kita pasti akan membawa dua inspirator. Yang tadi saya jelaskan di awal tadi, pasti kita membawakan aksara alumni dan kita belajar dari aksara alumni. Dan kali ini kita akan membawakan seorang inspirator yang kedua, yang nggak kalah saya inspiratif banget. Dia punya cerita yang lebih inspiratif dan lebih dramatis ya tadi. Dan saya cukup salut dengan Pak Herdi ini. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa penting. Tapi beliau juga orang yang mau coba dan mau bergaul dengan semua kalangan. Apa kabar nih Pak Herdi? Ayo, Bapak. sorry terlambat. Maaf, Soalnya Pak, Pak Herdi ini memegang banyak perusahaan teman-teman. Oke, Pak Herdi ini bukan dari awalnya bukan dari orang sukses Pak ya, bukan dari keluarga yang mampu ya tadinya ya. Jauh dari mampu mungkin. Jauh dari mampu dan saat ini Pak Herdi membawai beberapa perusahaan, 10 lebih tadi Pak ya. Yang operasional mungkin yang di bawah saya itu 6 sekarang. 6. Ya cuman karena orangnya satu, ya bagi-bagi tapi ya waktunya ya. Pak Herdi punya kisah yang sangat menarik. Katanya dulu sebelumnya, kalau boleh dikatakan, kalau bahasa mahasiswanya nih, mahasiswa kere dulu. Ceritanya gimana sih Pak? Waktu lulus SMA dulu nih, ada cerita yang menarik nih. Lulus SMA sebenarnya gini lah, mungkin karena latar belakang ya, orang tua saya itu meninggal waktu saya umur 11 tahun. Jadi saya udah umur 11. Kemudian lulus SMA itu kakak saya cuma ngasih gini, ini ada uang 1 juta, terserah mau diapain, mau sekolah boleh, mau jalan-jalan boleh gitu. Jadi setelah itu saya lulus SMA cuma mikir aja gitu, mau 1 juta saat itu lumayan besar gitu. Cuma kalau buat sekolah juga nggak bisa, dia terpaksa, ya mungkin dalam tanda kutip saya harus kerja. Jadi ya setelah SMA saya langsung kerja, jadi nganggur. Kerja apa waktu pertama kali lulus? Kan SMA. Kerjanya belum masuknya sih di accounting, bidangnya accounting. Waktu itu saya juga nggak tahu yang namanya bidang accounting itu apa gitu. Jadi cuma asal namanya ngelamar, tiba-tiba ada 3 perusahaan waktu itu yang mencoba untuk menerima. Ada dari itu saya coba menerima ya, padahal kita melamar gitu kan. Kemudian yang masuk, yang saya menarik itu adalah satu perusahaan itu di Cakung Cilincing. Nggak kebayang sih sebenarnya kalau dulu Cakung Cilincing seperti apa gitu. Kalau sekarang macetnya mungkin semua udah tahu ya. Tapi kalau zaman dulu itu
kalau saya naik motor itu saya masih bisa lari ya 100-150 masih nyampe. Wah, kayak gitu ya. Masih nyampe lari gitu. Kalau sekarang Ini pastinya ya Pak ya. sekarang Dan ini sedikit bocoran teman-teman. Ini asli, ini saya pun kaget dengan cerita ini. Katanya dulu Pak Herdi pernah kerja di pabrik. Jadi agak kasar gitu Pak kerjanya. Dan pernah jadi bellboy. Dan hari ini saya dengar ceritanya. Teman-teman ada yang dari Tangerang mungkin? Ada? Pasti banyak kalau mau Karawaci. Pak Herdi adalah salah satu pemegang ini Pak, sahamnya ya Pak. Enggak, saya bukan pemegang saham, tapi saya bantu untuk mengurus di sana. Menurut di sana. Jadi waktu Pak Herdi masuk, pasti yang jadinya langsung silakan Pak. Ini orang penting ya Pak. Kasih tepuk tangan dong buat Pak Herdi. Jadi nanti makanya kurang aja ya Pak. Kalau super mau Karawaci berarti temannya Pak Herdi, temannya Pak Herdi. Wah, yang mungkin di Karawaci mungkin nggak banyak yang kenal ya. Maksudnya nggak banyak mengenal saya untuk di Karawaci. Memang untuk bagian back office banyak yang tahu lah gitu. Karena saya masuk dari on company dari shareholdernya, kita masuk ke sana. Tapi di Karawaci itu kan lebih banyak public places. Yang menyenangkan bagi saya di Karawaci itu saya nggak kerja di sana. Saya kerjanya di kafe. Karena ruangan itu cuma numpang, sisanya kerja di kafe. Tinggal ngobrol, tinggal melihat, kayak kita kelihatan. Ya seperti itu lah. Kerjanya enak banget ya teman-teman ya di kafe ya. Itu melamarnya kuliahnya apa Pak ya gitu ya supaya kerjanya enak banget gitu Pak ya. Itu bagian apa sih Pak biasa kopi gitu? Udah nggak ada bagian ya. Udah nggak ada bagian. Saya nggak megang bagian apa-apa. Jadi kita kayak owner rep lah misalnya. Karena itu kan secara nggak langsung sebenarnya itu PMA secara nggak langsung, tapi karena directly tidak boleh, maka jadi PMA di atas PMBN. Oke Pak,